Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prince Validi Damata Junior. Jadi di sini proyek tugas saya terkait heart disease, memprediksi penyakit jantung. Mungkin penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. CFD termasuk penyakit jantung koroner, penyakit cerebrovaskular, penyakit jantung rematik, dan masalah jantung dan pembuluh darah lainnya. Ini merupakan penyebab utama kematian di seluruh dunia. Nah, menurut Organisasi Kesehatan Dunia, 17,9 juta orang meninggal setiap tahunnya akibat serangan jantung. Nah, serangan jantung dan stroke ini menyebabkan lebih dari 4 dari setiap 5 kematian. Jadi, 4 di antara 5 kematian itu akibat dari kardiovaskular. Dan sepertiga dari kematian ini terjadi sebelum usia 70 tahun. Mungkin selanjutnya yaitu dataset yang dipakai di sini ada kolom age, gender, inputs, pressure high, pressure low, glucose, KCM, troponin, sama kelas. Jadi di sini data-data pasien ada data umur, age ini umur, lalu gender. Untuk yang 0 ini perempuan, yang satu ini laki-laki. Selanjutnya impuls. Impuls merupakan detak jantung pasiennya. Pressure high ini tekanan darah sistolik pasien. Tentunya pressure low tekanan darah diastolik pasien. Terus glukosa ini merupakan kadar glukosa dalam darahnya pasien. Lalu KCM merupakan kadar kreatin kinase dalam darah pasien. Lalu troponin ini merupakan kadar troponin dalam darah pasien. Nah, dari data-data itu terprediksi diprediksi sudah pasien itu tuh negatif atau positif, udah ada datasetnya. Nah, dari dataset ini maka saya mengembangkan 3 model, yaitu naive Bayes, KNN, sama decision tree. Naive Bayes di sini yang saya kembangkan akurasinya 96%, lalu KNN akurasinya 81%. Selanjutnya decision tree di sini 99%. Nah, model evaluasinya di sini, model evaluasi. Confusion mat ma- mo- Confusion matrixnya dari 3 model. Di sini ada naive Bayes, KNN, sama decision tree. Nah, terlihat di sini naive Bayes sama decision tree cukup ideal karena yang salah terprediksi, yang kotakan warna putih ini merupakan misprediction, ini masih sedikit, sedangkan untuk yang KNN di sini yang true labelsnya, jadi labels yang hasil pasien yang terdeteksi, yang sudah terdeteksi penyakit jantung tapi diprediksi oleh KNN 0 itu 42, jadi terdapat salah prediksi, yang mana orang itu aslinya terdeteksi penyakit jantung tapi malah di sini terdeteksi yang mana pasien itu ter terprediksi positif penyakit jantung, sedangkan KNN memprediksi negatif penyakit jantung. Jadi di sini KNN masih belum ideal. Selanjutnya ini untuk tampilan deployment-nya di link Prince ML3 Streamlit.app. Bagian kanan ini menampilkan eh, prediksi untuk ketiga model, yaitu Decision Tree, KNN, sama Naive Bayes, serta akurasi dari ketiga modelnya. Yang sebelah kanannya di sini input setiap kolom dan tombol predik. Serta di sini adalah hasil akhirnya, kesimpulannya. Lalu di sini ada 4 kasus dalam prediksi, yang mana 3 model itu sama-sama memprediksi positif. Nah, maka kesimpulannya hasil akurasinya akan mengambil rata-rata nilai akurasi dari model naive Bayes dan decision tree, serta mengabaikan KNN karena KNN yang tadi masih salah, masih perlu pengembangan. Lalu 2 model memprediksi positif, 1 model memprediksi negatif.
Hasil akurasi mengambil rata-rata nilai akurasi kedua model positif dan mengabaikan satu model yang memprediksi negatif. Selanjutnya, tiga model memprediksi negatif. Hasil akurasi mengambil rata-rata nilai akurasi dari model naive Bayes dan decision tree serta mengabaikan KNN. Karena KNN yang tadi belum ideal, maka hasil akurasinya kita abaikan. Selanjutnya, dua model memprediksi negatif, satu model memprediksi positif. Hasil akurasi mengambil rata-rata nilai akurasi kedua model yang negatif dan mengabaikan satu model yang memprediksi positif. Nah, kurang lebih seperti ini. Keempat kasusnya, yang pertama, di sini dua model memprediksi positif untuk age-nya 55, gendernya female, impulsnya 75, pressure height-nya 126, pressure low 72, glucose 130, ACM 3,11 sama troponin 0,02. Di sini terprediksi positif dan hasil akhirnya di sini merupakan merupakan rata-rata dari decision tree tambah naif Bayes dibagi dua. Untuk selanjutnya, ketiga model memprediksi positif, maka diambil kesimpulan akurasinya yaitu decision tree dan naif Bayes serta mengabaikan KNN. Nah, selanjutnya di sini inputnya umurnya 55, female, impulsnya 75, pressure height-nya 144, pressure low-nya 78, glucose-nya 133, ACM-nya 1,79, serta troponinnya 0,001. Di sini tiga model memprediksi negatif, maka hasil akurasi di sini akan mengambil rata-rata dari decision tree serta naik Bayes. Lalu ada kasus lagi, misal kalau pressure low-nya 102, di sini dua model memprediksi negatif, yaitu decision tree dan naik Bayes, lalu KNN memprediksi positif. Maka KNN diabaikan. Akurasinya yaitu rata-rata dari decision tree dan naik Bayes ditambah lalu dibagi dua. Nah, lalu kesimpulannya, decision tree ini menghasilkan akurasi terbaik yaitu 99%, namun model ini berpotensi overfit, serta naive Bayes menghasilkan akurasi yang baik dan ideal yaitu 96%, dan model ini tuh ideal gitu untuk digunakan dalam prediksi. Lalu KNN menghasilkan akurasi 81%. Model ini belum ideal untuk dipakai karena masih banyak salah dalam memprediksi hasil positif, yang mana tadi 42 terprediksi negatif, namun sebenarnya true labelnya itu positif. Nah, untuk rekomendasinya diharapkan dari kombinasi akurasi ketiga model tersebut, dokter dapat memperkirakan penanganan yang tepat untuk dapat diberikan kepada pasien. Jika akurasi tinggi pada prediksi positif, maka diharapkan dokter dapat memberikan penanganan intensif terhadap pasien. Jika akurasi tinggi pada prediksi negatif, maka dokter dapat memberikan penanganan level ringan terhadap pasien. Jika akurasi berada di bawah 95%, diharapkan dokter dapat memberikan penanganan level sedang terhadap pasien. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.